Pagi selalu datang dengan cara yang sama di rumah kayu tua itu. Ketika matahari perlahan merayap di sela dedaunan, kau akan melihat seorang nenek renta membuka hari dengan kesabaran. Langkahnya pelan, napasnya pendek, namun hatinya tetap teguh. Rumahnya sudah lama rapuh, pintunya sering lepas dari engsel, dan dindingnya berderit setiap kali angin berhembus. Namun baginya, rumah itu adalah saksi hidup, tempat ia belajar menerima keadaan dengan ikhlas. Engkau mungkin akan mengeluh jika hidup di tempat seperti itu, tapi nenek ini tidak. Ia hanya tersenyum, merapikan pakaiannya, lalu bersiap menjalani hari sebagaimana biasanya. Ia tak pernah memulai pagi dengan keluhan, melainkan dengan syukur. Baginya, selama tubuh masih mampu bergerak dan hati masih bisa bersabar, hidup tetap layak dijalani. Pagi itu, seperti banyak pagi sebelumnya, ia mengunjungi seorang tetangga yang dikenal ramah dan pekerja keras. Tetangganya adalah seorang ibu dengan banyak anak, yang setiap hari berjuang mengurus rumah dan keluarga. Tanpa diminta, sang nenek membantu memasak, membersihkan dapur, dan menenangkan suasana. Kau bisa melihat bagaimana tangannya yang rentah tetap bekerja dengan cekatan, bukan karena kewajiban, melainkan karena kepedulian. Ketika pekerjaan selesai, sang ibu memberikan makanan sebagai tanda terima kasih. Nenek itu menerimanya dengan rendah hati, lalu berpamitan pulang. Tidak ada perasaan bangga atau berharap imbalan. Baginya, membantu sesama adalah bagian dari hidup yang seharusnya dijalani, bukan sesuatu yang perlu dihitung. Namun sesampainya di rumah, ia menyadari satu hal penting. Kayu bakarnya telah habis. Air tidak bisa dimasak. Makanan tidak bisa dihangatkan. Maka dengan langkah pelan, ia mengambil keranjang tua dan berjalan menuju hutan di pinggir desa. Hutan itu sunyi, rimbun, dan jarang didatangi orang. Banyak yang menghindarinya karena percaya ada hal-hal gaib yang bersemayam di sana. Kau mungkin akan merasa takut, tapi nenek itu tidak. Ia hanya berpikir tentang kayu bakar dan kebutuhan hari ini. Di tengah pencariannya, matanya tertumpu pada sebuah lubang tanah yang tidak biasa. Di dalamnya tergeletak sebuah guci tua, berdebu namun utuh. Tidak ada tanda kepemilikan, tidak ada jejak manusia di sekitarnya. Rasa penasaran muncul, tetapi bukan keserakahan. Ia mengangkat guci itu dengan susah payah, berniat membawanya pulang untuk dijadikan wadah atau pot bunga. Namun ketika penutupnya terbuka, cahaya keemasan memantul ke wajahnya. Guci itu penuh dengan emas. Saat itulah ujian pertama dimulai. Kau mungkin membayangkan kegembiraan yang meledak-ledak, teriakan bahagia, atau air mata haru. Tapi tidak, nenek itu hanya terdiam. Ia menutup kembali guci itu, perlahan, seolah takut jika harapannya terlalu tinggi. Dalam benaknya ia mulai berpikir dengan tenang. Emas ini bisa dijual, rumahnya bisa diperbaiki, hidupnya bisa sedikit lebih layak. Namun saat ia mendorong guci itu pulang dan berhenti untuk beristirahat, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika guci dibuka kembali, emas itu telah berubah menjadi perak. Hatinya terkejut, tapi tidak kecewa. Ia menghela napas dan berkata dalam hati, bahwa perak pun masih bernilai. Perjalanan berlanjut dan perubahan kembali terjadi. Perak berubah menjadi besi. Bebannya semakin berat, tetapi hatinya tetap ringan. Ia mulai menyesuaikan harapan, menerima bahwa mungkin hidup memang tidak selalu memberi apa yang kita inginkan. Ketika besi itu akhirnya berubah menjadi batu, kau mungkin berpikir, itulah akhir segalanya. Namun nenek itu justru tersenyum. Batu itu bisa digunakan untuk menahan pintu rumahnya yang sering copot. Baginya, tidak ada yang benar-benar sia-sia jika kita mau melihatnya dengan bijak. Dan disitulah, di ambang rumah tuanya, ujian sesungguhnya menunggu. Saat nenek itu bersiap meletakkan batu dari dalam guci ke dekat pintu rumahnya, angin tiba-tiba berhembus lebih kencang dari biasanya.
Daun-daun berdesir seolah berbisik. Dari balik bayangan muncullah sosok penjaga hutan, makhluk tua yang telah lama mengamati manusia dan sifat-sifatnya. Sosok itu mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Guci tersebut bukanlah benda biasa, melainkan alat ujian. Ia berubah-ubah untuk melihat bagaimana hati manusia bereaksi ketika harapan diberi, lalu perlahan diambil kembali. Banyak orang sebelumnya gagal. Mereka marah, menangis, dan menyalahkan takdir. Namun, nenek itu berbeda. Kau bisa merasakan ketenangannya ketika ia berkata bahwa di usianya yang senja, ia tidak lagi mengejar kemewahan. Baginya, cukup makan, rumah yang aman, dan hati yang damai sudah lebih dari cukup. Ia tidak menganggap kehilangan sebagai kutukan, melainkan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Penunggu hutan itu terdiam. Dalam ratusan tahun, jarang ia melihat manusia yang tidak silau oleh emas. Keserakahan seringkali membuat orang lupa bersyukur. Namun nenek ini tetap utuh, tidak berubah oleh janji kekayaan, tidak runtuh oleh kehilangan. Karena itulah, sang penjaga memutuskan memberikan hadiah yang sesungguhnya. Guci itu kembali berubah, kali ini menjadi emas murni yang tidak akan berubah lagi. Bukan karena nenek itu menginginkannya, tetapi karena ia layak menerimanya. Dengan emas tersebut, hidup nenek itu memang menjadi lebih baik. Ia memperbaiki rumahnya, membeli kebutuhan sehari-hari, dan yang terpenting, ia berbagi. Ia tidak menutup pintunya bagi tetangga, tidak menyimpan semua untuk dirinya sendiri. Kekayaan tidak mengubah siapa dirinya. Dan disitulah kita belajar sesuatu. Bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang kau miliki, melainkan seberapa bijak kau bersikap ketika kehilangan. Bahwa kesederhanaan bukan tanda kekurangan, melainkan bentuk kekayaan batin. Bahwa rasa syukur mampu membuka pintu rezeki yang tidak pernah kita sangka. Dongeng ini tidak hanya tentang Guci dan emas, ia adalah cermin bagi kita semua. Saat hidup memberimu harapan lalu mengambilnya kembali, bagaimana sikapmu? Apakah kau marah atau kau tetap berdiri dengan hati yang utuh? Karena pada akhirnya, hadiah terbesar bukanlah harta, melainkan hati yang tidak goyah oleh dunia.